Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, siapkan hati dan pikiranmu. Tuhan ada buat saudara, Tuhan ada buat saya. Sekalipun jarak memisahkan kita, Dia sanggup memulihkan saudara dan saya. Dia sanggup memberikan mukjizat, jawaban dan pertolongan yang luar biasa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Betapa baiknya Engkau atas kami. Betapa luar biasanya pernyataan atas kami. God inclusion datang atas kami semuanya ya Bapa. Nyatakan kebenaran-Mu oleh sabda firman-Mu. Kami percaya oleh firman-Mu kami yang lemah dikuatkan. Oleh karena firman-Mu kami yang sakit disembuhkan. Oleh karena firman-Mu kami yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Bahkan oleh karena firman-Mu kami mendapatkan jawaban demi jawaban. Berbicara atas kami ya Bapa. Kami siap diberkati. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Epicenter of Mercy yang saya kasihi. Apa kabar? Anda di sana hari ini mungkin jam 10 pagi, kami ada sekarang jam 9 malam waktu Denver, Colorado. Saya percaya situasi apapun yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya tinggalkan Indonesia bersama dengan keluarga tanggal 6 Juli kemarin, ada perasaan was-was, ada perasaan khawatir, ada perasaan bagaimana ya nanti kalau sampai kami nggak bisa masuk ke Amerika karena pandemi yang terjadi. Tetapi kami punya iman, kami punya pengharapan, kami percaya God inclusion, penyertaan Tuhan turun atas kami, campur tangan Tuhan sempurna atas kami. Terbang Jakarta menuju ke Narita, Narita menuju ke Seattle, transit dari Seattle menuju ke Denver. Sampai sekarang kami ada di pastori daripada Pastor Yesaya GPDI yang ada di Denver. Dengan sukacita saya akan beritakan firman Tuhan. Saya berdoa biarlah firman ini membawa sukacita buat saudara dan saya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Jadi kalau saudara ke Denver, jangan lupa beribadah dan mampir ke tempat Pastor Yesaya. Begitu baik beliau, keluarga ini menerima kami. Atas nama Epicenter of Mercy mengucapkan terima kasih. Mari buka Alkitab kita. Kita lihat Alkitab kita Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan temanya adalah God inclusion. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatku itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang terkadang kita pertanyakan kredibilitas Tuhan dalam situasi yang seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Pandemi yang berkepanjangan, masalah silih berganti yang sepertinya tidak ada ujungnya. Banyak orang berkata, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan? Di mana Allah itu? Bahkan sepertinya sedang berada dalam lembah kekelaman. Kita takut dengan situasi, kita takut dengan keadaan, kita khawatir untuk melangkah, kita ada keraguan ketika bertemu dengan partner sekalipun, bahkan saudara terdekat. Tetapi Alkitab mengingatkan kita, mentaliti seorang Daud berkata apa? God is good shepherd.
Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang luar biasa. Tuhan adalah gembala yang tidak pernah membiarkan domba-dombanya tersesat. Tuhan yang tidak pernah membiarkan domba-dombanya hilang arah. Amin, saudara ini kasih Tuhan. Kalau hari ini Anda punya masalah, dengar baik. Kalau hari ini saudara punya pergumulan, dengar baik. Kalau hari ini Anda punya air mata, dengar baik. Selama ada Tuhan, masalahmu pasti selesai. Yang setuju katakan haleluya. Selama ada Tuhan, Anda tidak kehilangan apa-apa. Kalau Anda merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan usaha, itu sementara ada Tuhan. Dan Anda bisa memulai lagi bersama dengan Tuhan. Bahkan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Bahkan dengan Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, timbul dalam hati kita. Tuhan prepare for us. Tuhan berikan atas kita. Tuhan berikan jawaban. Tuhan berikan kemenangan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan ada buat kita. Tuhan ada, Tuhan hadir. Bahkan Tuhan senantiasa dekat dengan saudara. Saya tahu persis di Indonesia sekarang angka-angka yang positif luar biasa. Tapi dengar, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita yatim piatu. Percayalah, di balik padang gurun ada oase yang sangat besar. Di balik hutan yang belukar ada jalan raya yang Tuhan buat. Bahkan di balik air mata kita ada penyediaan berkat, campur tangan, dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mengalami God inclusion? Bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan? Sementara situasi tidak kondusif, sementara keadaan yang kita hadapi terjadi seperti yang tidak kita harapkan. Mari, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, percaya sama Tuhan, jangan bimbang, Tuhan punya jawaban yang luar biasa. Ada 3 kunci yang akan saya berikan buat saudara, bagaimana mengalami God inclusion. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata demikian dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Tentu mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia. Saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara disertai Tuhan, siapa yang akan menjegal kita? Panah-panah asing tidak akan pernah menyentuh kita. Kuasa-kuasa kegelapan tidak akan pernah mengintimidasi kita. Tetapi justru perlindungan, pertolongan, campur tangan, proteksi ilahi yang unpredictable itu kita rasakan, kita nikmati. Itu ada buat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Menyadari Tuhan mengizinkan kita masuk dalam keadaan yang sulit. Menyadari bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi, itu bukan satu penghukuman, tetapi justru di balik masalah selalu ada mukjizat Tuhan. Anda tidak akan pernah tahu apa yang terjadi 10 langkah di depan kalau 1 langkah ke depan Anda tidak ambil. Betul? Anda tidak akan pernah menghargai yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa kalau Anda tidak pernah mengalami penderitaan dan kesusahan. Saya bilang buat anak-anak saya, setiap makan jangan pernah dibuang-buang. Karena setiap nasi yang kita nikmati, itu adalah berkat yang datang daripada Tuhan. Saudara tidak akan pernah menikmati kelimpahan kalau saudara tidak pernah merasakan kekurangan. Saudara tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan kalau saudara tidak mengalami masalah pergumulan. Dan kita tidak akan pernah melihat mukjizat yang hebat kalau kita tidak melihat pergumulan itu diizinkan terjadi. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 jelas mencatat kok. Pencobaan demi pencobaan yang engkau hadapi adalah pencobaan-pencobaan apa? Biasa, not
over capacity. Sering saya sampaikan buat saudara, kalau kemampuanmu menggendong beban cuma 30 kilo, tidak mungkin Tuhan kasih 100 kilo. Kalau kemampuanmu berjalan cuma 1 miles, tidak mungkin engkau disuruh Tuhan berjalan 10 miles. Tetapi ketika engkau berjalan dengan iman 1 miles, percayalah Tuhan mampukan engkau untuk berjalan 10 miles. Amin. Dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada sukacita. Makanya tadi saya bilang, kalau ada Tuhan, apa yang hilang Tuhan pasti kembalikan. Betul? Kalau ada orang melukai saudara, nggak usah saudara membela diri. Kenapa? Selama ada Tuhan, Tuhanlah membela saudara. Amin. Kalau saudara tidak lagi diterima orang lain, saudara nggak usah balas. Kenapa? Karena Anda berharga di mata Tuhan. Ingat Injil Yohanes berkata apa? Barang siapa yang datang kepadaku sekali-kali tidak akan pernah aku buang. Artinya, kapanpun saudara datang kepada Tuhan, Tuhan ada buat saudara. Amin. Ini hal penting buat kita. Bagaimana kita mendapatkan jawaban atau kunci daripada God inclusion. Yang pertama adalah menyadari bahwa Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi karena ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kalau ini kita mengerti, tidak mungkin kita menoleh lagi ke masa lalu. Amin. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara bisa baca di rumah Yeremia 29:11. Yang Tuhan sendiri katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai saudara dan saya. Satu rancangan, satu blueprint masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluh kepada saya tentang masa lalu, saya akan bilang, saya tidak tahu dan tidak mau tahu masa lalu. Tapi yang saya tahu dalam Tuhan, masa depanmu aman di tangan Tuhan. Masa depanmu diberkati Tuhan. Masa depanmu penuh gemilang. Bahkan masa depanmu akan menjadi pemenang yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ayo kita buka sekarang Yeremia pasal 17 yang ke-7. Ini kunci yang kedua. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata luar biasa dalam ayat ini. Sebentar, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia adalah seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara ingat, tanaman yang di tepi air itu bukan tanaman yang ditanam seperti di pinggir got. Tidak. Tetapi tanaman yang di tepi air adalah tanaman yang ditanam di pusat-pusaran air. Artinya air itu tidak pernah surut. Tanaman itu tidak akan pernah mengalami musim kering. Makanya Alkitab selanjutnya berkata demikian, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kunci yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita mendapatkan atau mengatakan God inclusion, yang kedua adalah apa, saudara? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga, pelayanan gerejamu, andalkan Tuhan. Siapa sih kita yang saudara dikasihi Tuhan? Siapa kita? Kita sekarang ada, besok tidak ada. Saya menyadari ketika pandemi ini terjadi, betapa rentannya sesungguhnya manusia. Betapa rentannya sesungguhnya manusia. Tidak ada kekuatan yang patut dibanggakan, tidak ada kekayaan yang patut ditonjolkan, tidak ada kehebatan yang perlu kita pamerkan, tidak ada ekspektasi yang tercapai perlu kita tonjolkan. Semuanya sementara. This too will pass. Semuanya akan berlalu. Amen. Tapi kalau orang mengandalkan Tuhan sekalipun kita lemah, kalau orang mengandalkan Tuhan sekalipun tidak ada harapan, Tuhan punya jawaban. Tuhan punya kemampuan untuk memulihkan kita. Secara hitungan matematik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak tokoh Alkitab yang tidak bisa pulih kalau mengandalkan kekuatan manusia. Contoh Ayub. Tetapi ketika dia mendeklar dirinya,
bahwa dia tahu Allah selama menjadi orang lain, dan sekarang dia tahu siapa Allah sesungguhnya. Terjadi melipat gandaan yang luar biasa. So we are. Kalau hari ini kau berjalan dengan Tuhan, hari ini kau mengandalkan Tuhan, hari ini kau berharap pada Tuhan, yang kau harapkan tidak akan pernah menyia-nyiakan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu, sebelum melanjutkan mengikuti firman ini, silakan Anda share ke kontak Facebook Anda, biar banyak orang mendapatkan God inclusion, mendapatkan penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, wibawa Tuhan, bahkan wisdom Tuhan turun atas kita. Opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri yang ada di rumah, bilang kanan kirimu yuk dengan tegas, andalkan Tuhan. Amen. Andalkan Tuhan. Ingat Wahyu pasal 3 ayat ke-7 dan 8. Tuhan berkata apa? Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Artinya tidak ada hal yang patut kita banggakan, siapapun kita. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan terbang seperti Raja Wali yang terbang tinggi luar biasa. Amin. Sebab dalam kitab Yeremia 17 ayat yang kelima adalah sesuatu yang anti klima. Berkata demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Saudara, meski tanya, apa sih Pak padang asing? Ayat ini pun menggelitik saya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkataan kata terkutuk ini. Suatu ketika saya pergi ke Israel, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya melewati daerah yang namanya Sodom dan Gomora. Saya melewati di sana yang sekarang disebut Laut Mati. Di sebelah Laut Mati, saudara, ada gunung-gunung yang tinggi. Ternyata gunung ini adalah bukan terbuat dari batu dan tanah. Ternyata gunung-gunung ini semuanya adalah garam yang tidak bisa dikelola, yang tidak bisa ditanami, yang tidak bisa menghasilkan sesuatu. Keadaan yang tidak baik. Alkitab mengingatkan, barang siapa yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ia seperti tanah angus di padang gurun. Tidak ada yang baik atas hidup kita. Saya berdoa di antara kita, kalau toh pernah kita memberikan statement yang tanda kutip membuat kita sombong, pongah, dan congkak, mari kita bertobat. Mari kita sungguh-sungguh balik kepada panggilan Tuhan. Ketika kecongkakan itu ada, ketika kesombongan itu muncul, penyertaan Tuhan tidak akan pernah turun atas kita. Saya bisa baca nanti dalam 2 Tawari pasal 26 ayat yang ke-16. Ada seorang raja yang 56 tahun berkuasa di Yehuda, namanya adalah Uzia. Seorang raja yang mengawali pemerintahnya dengan takut akan Tuhan karena Amasya ayahnya, karena Yekolia ibunya, karena Zaharia mentornya. Tetapi ketika Uzia kuat, ketika Uzia kaya, ketika Uzia hebat, yang muncul apa? Tinggi hati dan kesombongan. Apa yang terjadi? Tuhan tolak, Tuhan kutuk, sampai ada kusta di dahinya, dan pada akhirnya mengalami kematian sampai hidupnya. Jadi kunci yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang hebat. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara bisa baca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian, for with God will be nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segalanya mungkin.
Bagi Tuhan segalanya bisa. Sebab Tuhan sumber mukjizat, sebab Tuhan sumber jawaban, sebab Tuhan sumber segala jawaban masalah kita. Kalau Anda hari-hari ini menghadapi masalah, jawaban saya yang ketiga adalah dalam Tuhan selalu ada jawaban. Dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Dalam Tuhan selalu ada sukacita. Dalam Tuhan perkara-perkara yang sulit selalu ada jalan keluar. Maria yang masih muda, ketika mendapatkan revelation daripada Gabriel, Maria bisa saja bertanya, how come? Saya masih virgin. Bagaimana mungkin? Saya bisa hamil, saya belum menikah. Tapi malaikat Gabriel berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin Anda sakit. Hari ini mungkin Anda terpapar COVID. Hari ini mungkin Anda ada dalam proses isolasi mandiri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin Anda di PHK. Hari ini mungkin Anda tidak dapat pekerjaan. Hari ini mungkin Anda mengalami situasi yang sangat sulit. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin keuanganmu mengalami kemerosotan yang luar biasa. Hari ini mungkin air matamu berurai deras dari kelopak matamu. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin gerejamu keuangannya sangat minim. Hari ini mungkin jemaatmu nggak tahu berdiaspora kemana-mana. Sekali lagi, ketika engkau mengandalkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin kau bingung melihat lanjutan sekolah anak-anakmu. Sementara pandemi masih berjalan, kita masih virtual. Dengar sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bersama istri dan keluarga ada di Amerika. Juga saya mau katakan, for with God will be nothing impossible. Amin. Alami God inclusion. Ketika 3 kunci surga ini saudara hidupi, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan ada dalam hidup kita, penyertaan Tuhan luar biasa atas kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Saudara datang bukan dengan tangan yang hampa. Saudara datang kepada Tuhan. Saudara datang menghadap Allah. Mari izinkan Tuhan mengulurkan tangannya atas kita. Mari izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Mari izinkan Tuhan yang menuntun kita. Kita datang kepada Tuhan. Biar musik mengalunkan dengan lembut. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini mengalami jalan buntu atas masalahmu. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan punya jawaban buat saudara. Mungkin ada di antara kita hari-hari ini bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin ada di antara kita bergumul dengan jawaban-jawaban yang saudara tunggu daripada Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang kena COVID. Di dalam nama Yesus, Tuhan punya kesembuhan yang luar biasa. Orang Nazaret yang luar biasa itu yang telah menyembuhkan Maria Magdalena yang terikat kuasa ke-8, lepas dalam nama Yesus. Yesus yang membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat. Bahkan orang yang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Karya Tuhan ada sampai hari ini. Jika Anda ada yang sakit, taruh bagian tanganmu bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan punya jawaban buat saudara. Bahkan ada di antara kita mungkin bergumul dengan keuangan, pekerjaan, bisnis, dan usaha. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan punya jawaban buat saudara. 3 kategori ini, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangannya terbuka di hadapan-Mu. Kami berserah, kami berseru, kami memanggil nama-Mu. Kami rindu mendapatkan God inclusion. Kami rindu mendapatkan penyertaan-Mu, campur tangan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan perlindungan-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu doa-doa kami, Engkau tahu air mata kami, Engkau tahu sakit penyakit kami, Engkau tahu keadaan ekonomi kami, keuangan kami, bisnis kami. Saat ini dari tempat ini kami lepaskan shalom, kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan pemulihan. Terjadi kiranya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan jawaban.
Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami pernah berjalan dengan kekuatan kami. Ampuni kami kalau kami berjalan dengan kemampuan kami. Ampuni kami kalau kami pernah sombong dengan pencapaian kami. Tapi kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau andalkan Engkau. Kami mau serahkan Engkau kepadamu itu. Kalau Engkau izinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kami, karena Engkau punya rencana yang indah atas kami. Terima kasih. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Dan kami percaya Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang bukan dengan tangan hampa. Sebelum kita tutup dengan doa berkat, silakan Anda persiapkan persembahan saudara. Mungkin Anda mau transfer melalui e-banking atau pakai barcode yang sudah ada. Silakan, dan percayalah apa yang kita hadapan Tuhan bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur buat pemeliharaan. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat. Dan saat ini kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami mempersembahkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas pemeliharaanmu, campur tanganmu, berkatmu, perlindunganmu, bahkan kasihmu atas kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau menerima persembahan yang kami bawa dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan kami. Mari buka kedua tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Arahkan imanmu kepada saudara. Surga terbuka buat saudara. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya kepadamu shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang engkau usahakan. Dengan tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan hanya datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan daripada Roh Kudus sempurna atas kita. Dan di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di belakang saya ada Bapak Ibu Pendeta Yesaya dari GBDI Denver. Biarlah kebaikan beliau Tuhan yang balas, kasih Tuhan melimpah atas kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.